Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pembahasan soal PTS. Nomor nomor satu. Oke, mungkin di soal kalian akan ngacak ya. Ini nomor satu di pembuat soal. Ditanyakan molaritas ion H+ dalam larutan H2SO4. Oke, ditanyakannya dalam larutan H2SO4, tapi ion H+-nya 4,9% yang memiliki massa jenis 1,2. Oke, ingat ada molaritas selain gram per ml itu ya, ada rumusnya yang pakai persen. Nah, M itu sama dengan persen kali rho kali 10 ya per ml. Kan? Nah, persennya berapa? Nah, di sini udah dituliskan persennya 4,9. Maka persennya 4,9. Nah, ini jadi aneh ya. 4,9 dikali rho-nya, nah ini rho-nya 1,2 kali 10. Nah, ini mr-nya. Kalian cari mr H2SO4. H-nya itu kan 2 tambah S-nya, S-nya 32. O-nya 4 kali 6 32 64 ya. Nah, berarti ada 98. 98. Maka M-nya sama dengan berapa nih kalau kita hitung pakai kalkulator? 4,9 kali 1,2 kali 10 dibagi 98. Nah, itu sama dengan 0,6. 0,6 M. Nah, ingat ini adalah 0,6 M H2SO4. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah ion H+. Jadi H2SO4-nya kita ionisasikan dulu. Tuh menjadi 2H+ tambah SO4 2-. Nah, ini ionnya ada 2 gitu. Jadi kalau di sini 0,6. Nah, di sini kan ada 2 ya. Jadi 1,2 M. Gitu. Sini jawabannya yang ini. Oke, itu nomor 1. Kita lanjutkan ke nomor 2. Apabila kadar timbal pada suatu sumber air berharga 4 ppm, maka massa timbal yang ada dalam 3 liter air dari sumber air tersebut adalah dalam gram. Oke, rumus ppm kalau ada volume, ingat ppm berarti kan massa. Massa satuannya apa massanya? Massa satuannya miligram ya. Massa satuan miligram per volume. Gitu, volumenya satuannya liter. Nah, itu kan ada 4 ppm, masukin ppm-nya 4, massanya yang dicari, liternya 3, itu kan 3 liter. Berarti X sama dengan 4 kali 3, yaitu 12. Ingat, ini 12 miligram. Karena satuannya miligram kan. Sedangkan dia diminta adalah di sini satuannya gram. Nah, berarti dibagi 1000. Gitu, jadi 0,012 gram. Nah, jawabannya ini. Oke. Itu nomor 2. Kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 ini ada praksimol NaOH dalam larutan NaOH adalah 0,1, maka molalitas. Nah, yang dia tanyakan adalah molalitas. Molalitas itu rumusnya apa? M kecil kan? M kecil sama dengan gram per ml kali 1000 per pelarut dalam gram. Oke, di sini ada praksimol. Praksimolnya praksimol NaOH, artinya XT. XT-nya sama dengan 0,1. XT itu rumusnya apa? XT itu kan rumusnya NT per NT tambah NP. Itu kan? Nah, dia nilainya 0,1. 0,1 kan sama kayak 1 per 10 kan? Nah, artinya ini 1 per 10. Nah, berarti artinya dia setara si NT-nya itu sama dengan nilainya 1 gitu. Jadi NT-nya sama dengan 1, NP-nya sama dengan 10 kurangi 1. Itu sama dengan 9. Ini mol. Gitu kan? Nah, dari sini kenapa jadi 9 ya? Ini kan NT sama NP-nya kan 10 ya. Tadi NT-nya di atas 1. Berarti NP-nya jadi 9. Gitu. Nah, kita bisa nyari dari gramnya. Rumus NT itu kan gram per ml kan. Berarti kalau NT itu sama dengan gram per ml,
Berarti kalau kita nanya gram atau massa, berarti NT dikali MR-nya. Gitu kan? Nah, semuanya NT, N-nya atau molnya kali MR-nya. Sekarang yang NaOH dulu. Yang NaOH dulu, NT-nya berarti berapa? Mol kali MR kan? Mol NaOH-nya 1 kali 40. Gitu kan? Sama dengan 40. Sedangkan yang airnya, dia kan ada 9 mol tuh kan. N kali MR juga. Nah, 9 dikali 18. Gitu. 9 kali 18 berapa ya? 9 kali 18 yaitu 162. Nah, masukkanlah ke sini M kecil sama dengan, nah ini kan gram per ml itu NaOH ya, NaOH-nya itu 1 mol kan. Nah, ini bisa aja langsung 1 mol gitu. Atau mau langsung 40 40 juga sama. Lalu 1000 per 162 gitu ya. Per 40 akan sama aja 1 gitu. Berarti M sama dengan 1000 bagi 62. 1000 bagi 162 yaitu 6,17 M kecil. Oke, berarti jawabannya ini. Gitu ya. Kalau kalian masih penasaran ya tadi gramnya kan 40, ml-nya 40 itu akan sama dengan 1 mol ya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Untuk membuat simin, Raffi dan Hanif memerlukan campuran 50 gram terigu, 445 gram kanji, 1 gram garam, dan 2 gram bawang merah, dan 2 gram bawang putih. Gitu ya. Tentukan persen massa terigu. Nah, ditanyakan persen massa terigu. Berarti kalau kita ingin tahu berapa persen massanya terigu, massa terigu, nah berarti itu sama dengan massa terigu per massa total, yaitu dibagi massa total kali 100%. Kali 100%. Oke, massa terigunya berapa? Nah, ini kan 50 gram. Massa totalnya kita tambahin 445, 495, ini 5 ya, jadi 500 gram. Kita totalin 500 gram. Kali 100% berarti berapa? Ya, ini kan 0,1 ya, 0,1 kali 100 berarti 110%. Itu, berarti ini jawabannya. Sampai sini ada yang tanyakan? Kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang tanyakan di kolom komentar ya. Gambar berikut menyatakan diagram PT urea, larutan urea dan NaOH. Oke. Kalau ada 3 garis kayak gini, ini soalnya pernah dikeluarin di ulangan hariannya. Jadi kalau ada 3 garis, garis pertama ini yang dari C, yang biru ini yang tebal ini punyanya pelarut. Sedangkan yang merah ini larutan, yang hijau larutan. Perbedaan larutannya lihat dari jumlah I atau non elektrolit sama non elektrolit. Kalau yang merah ini non elektrolit, berarti ini larutannya punya urea. Kalau NaOH berarti dia elektrolit, nah berarti lebih bawah gitu. Atau yang merah ini punyanya NaOH. Gitu ya. Nah, tanyakan satu, kenaikan titik didih larutan urea. Nah, berarti urea itu yang merah kan? Kalau titik didih sebelah kanan. Kalau kenaikan berarti dari pelarut ke larutan. Makanya D ke E. Itu dari pelarut ke larutan. Penurunan titik beku NaOH. Nah, penurunan itu delta pasti berangkatnya jadi C. Nah, karena dia larutan NaOH berarti C ke A. Gitu. Titik didih NaOH. Nah, titik didih kan sebelah kanan ya. Nah, NaOH itu yang hijau. Nah, berarti dia F. Gitu. Titik beku larutan urea. Titik beku kan sebelah kiri ya. Karena larutan urea yang merah, berarti dia titiknya yang B. Gitu. Garis didih pelarut. Nah, garis didih tuh garis berarti kalau pelarut, nah didih kan sebelah kanan, pelarut itu yang pertama kan, garis pertama. Nah, ada di D, dari G ke D. Kalau garis beku larutan, NaOH kan, garis beku berarti ini ya, garis beku larutan I dan A. Jadi boleh A ke I atau I ke A.
Oke, seperti itu. Kita lanjutkan 2 soal terakhir di sesi 1 ini. Sebanyak 60 gram urea, ml-nya 60, dilakukan ke dalam 350 gram air bila pada suhu percobaan tekanan uap air murni. Nah, ini tekanan uap air murni ini berarti dia P0, gitu kan? Maka penurunan tekanan uap jenuh larutan. Nah, karena dia ditanyakan penurunannya, berarti dia tanyakan adalah delta P, gitu kan? Nah, ingat rumusnya. Kalau delta P itu apa rumusnya? Delta P sama dengan P0 kali XT kan? Gitu. Nah, P0-nya berapa? P0-nya ada yaitu 210 mm Hg. Nah, yang belum ada kan XT. Nah, kita cari dulu XT-nya, gitu kan? XT itu apa? XT itu dia punya rumus lagi kan? XT itu sama dengan NT per NT tambah NP. Gitu kan? Nah, NP-nya kan belum ada nih. Kita cari dulu satu-satu, gitu. NT itu sama dengan gram per ml. Nah, terlarut ya. Nah, ini urea terlarutnya berarti 60 gram. MR-nya 60 juga ya. Gitu. Kan? MR-nya 60. Berarti berapa? Sama dengan 1 mol. Nah, berarti NT-nya 1. Sedangkan NP, nah NP juga rumusnya kan sama ya, gram per ml juga kan. Oke, gramnya berapa? Nah, ini ada 360 gram air, larut 360 gram, dibagi mr-nya, nah, mr air itu 18, gitu kan. Nah, berarti 36, 360 bagi 18, nah itu sama dengan 20 mol, gitu kan. Nah, masukkanlah ke sini, XT sama dengan NT-nya 1 mol per 1 tambah 20 ya, atau artinya berarti 1 per XT-nya 1 per 21. Masukin ke sini 1 per 21. Nah, 21 sama 21-nya coret. Gitu. Berarti delta P-nya sama dengan 10 mm Hg. Nah, ini jawabannya. Gitu. Oke, lanjutkan soal terakhir di sesi ini. Suatu larutan dibuat dengan cara melarutkan 0,05 mol garam MX dengan dalam 100 gram air. Jika garam MX terionisasi 80%, titik didih larutan adalah, nah berarti kan titik didih larutan, ketika kita ingin cari titik didih, kita harus tahu dulu deltanya, kenaikannya, gitu kan? Karena titik didih berarti kita pakai delta TB, gitu kan? Delta TB sama dengan M kali KB kali I kan? Nah, karena ini dalam mol, nah berarti M-nya kita ganti dulu. M-nya jadi mol kali 1000 per larut dalam gram ya. Kali KB kali I. Oke, molnya berapa? Molnya 0,05 ya. 0,05 kali 1000 per pelarutnya yaitu ini air 100 gram. KB-nya ini ada 0,5. Nah, I-nya kan belum ada nih. Karena ini ada ada tetapan ionisasi atau ada derajat ionisasi. Nah, itu berarti termasuk yang lemah. Berarti kita harus cari dulu I-nya. Pakai rumus 1 plus N-1 kali alfa. Oke, 1 tambah N-nya berapa? Jumlah ionnya ini ada M sama X. Berarti ada 2. 2 kurangi 1 kali alfanya 80% itu kan sama aja kayak 0,8. Gitu, jadi kali 0,8. Berarti kan I-nya 1 ditambah 2 kurangi 1, 1 dikali 0,8, berarti 0,8 ya. Tambah 1 jadi 1,8. Nah, masukkan ke sini 1,8. Kan? Ini coret-coret jadi 10, maka delta TB-nya sama dengan 0,05 dikali 10 ya. Terus dikali 0,5 dikali 1,8. Nah, itu hasilnya sama dengan 0,45. Nah, ini delta TB-nya ya. Kalau ditanyakan TB, ya tinggal tambahin 100 kan ya. Karena TB itu TB 0 ditambah delta TB. Artinya TB 0-nya 100 derajat Celcius,
tambah delta TB-nya 0,45 derajat Celcius. Berarti jadi 100,45 derajat Celcius. Ini jawabannya. Oke, video pembahasan Prapet S yang pertama sampai di sini. Nanti dilanjut di video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.